Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kembali kita akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh menjalani hidup kami pada hari ini. Sebelum kami memulai dengan segala tugas tanggung jawab, kegiatan dan rencana kami juga mau membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Engkau pimpin dan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 22. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup tidak selalu berjalan lurus. Sama seperti jalanan yang ada tidak selalu lurus. Kadang-kadang ada yang menanjak, kadang-kadang ada yang turun, kadang-kadang harus berbelok, bahkan berbelok-belok. Dan biasanya juga ada yang sudah berbelok-belok, nanjak atau turun lagi. Sehingga untuk menjalaninya diperlukan keahlian khusus untuk dapat melewatinya dengan selamat. Bahkan terkadang melewati jalan yang seperti itu kita bisa tersesat atau salah jalan karena berpikir jalan yang itu sepertinya lebih mudah dilalui, tetapi ternyata buntu atau salah arah, sehingga harus berputar arah kembali ke jalan yang seharusnya kalau mau sampai tujuan. Nah saudara, begitu pula perjalanan kehidupan umat Israel.
sejak mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, sudah melalui perjalanan yang tidak mudah, baik secara geografis maupun secara iman. Sangat diperlukan keyakinan dan ketaatan yang sungguh kepada Allah melalui pimpinan Musa. Yang pada kenyataannya memang tidaklah mudah untuk dapat tetap taat, dapat tetap setia kepada Allah, sekalipun mereka sudah mengalami banyak kebaikan Allah, pemeliharaan Allah, dan mujizat-mujizat yang mereka alami. Dan ketika mereka sudah ada di tanah yang dijanjikan pun, perjalanan kehidupan mereka bukan berarti aman-aman saja karena sudah sampai di negeri yang dijanjikan. Bukan berarti baik-baik saja. Tapi seperti kita lihat dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, mereka ada dalam penderitaan yang amat sangat. Bahkan dikatakan untuk makan pun tidak mudah karena bahaya menghadang mereka. Dan semua penderitaan itu jelas dikatakan disebabkan oleh pendahulu-pendahulu mereka yang berdosa melawan dan menentang Allah. Tetapi mereka tidak ada lagi. Tapi akibatnya masih dirasakan atau malah masih harus ditanggung oleh yang kemudian. Ya, dalam ayat 7 tadi dikatakan, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Dan saudara-saudara, dalam kesedihan dan penderitaan yang begitu besar, penulis Ratapan masih mengakui akan kebesaran Allah, bahwa Allah adalah Allah yang hidup, dan kuasanya adalah kekal, tetap dari dulu sampai sekarang. Yang ayat 19 katakan itu. Penulis kitab Ratapan juga menyadari akan keberdosaannya. Dan ia ingin kembali kepada Allah. Ia ingin kembali dibaharui hidupnya, seperti dahulu kala. Untuk itulah ia memohon. Hanya yang kemudian ketika dia memohon, yang dia rasakan adalah apakah Tuhan sudah membuang mereka sedemikian rupa? Apakah Tuhan sudah melupakan dan meninggalkan mereka selama-lamanya karena murkanya? Saudara, terkadang memang Tuhan mengizinkan penderitaan dan masalah itu ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya atau kepada kita. Tuhan izinkan. Tapi itu bukan karena Allah suka melihat umatnya atau kita menderita. Karena bisa saja penderitaan itu memang akibat kesalahan yang kita buat atau juga karena orang lain. Tapi kalau Allah mengizinkan itu terjadi dan dialami oleh umatnya atau oleh kita, maka itu adalah supaya umatnya atau kita belajar akibat dari perbuatannya dan kemudian mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Atau ketika itu disebabkan oleh orang lain, maka disitulah bagaimana kita belajar berharap dan bergantung kepada Dia. Mempercayakan itu kepada Dia. Karena sesungguhnya Tuhan tetap memperhatikan dan melihat apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi itu semua. Menyadari kesalahan atau kesombongan kita, lalu mau mengakuinya serta mau kembali ke jalan yang benar, atau kita hanya berseru minta pertolongan Tuhan hanya supaya kita lepas dari beban dan penderitaan, tapi tanpa mau mengakui kesalahan kita, tanpa kita mau bertobat. Karena itu saudara, ketika kita harus menghadapi permasalahan hidup atau penderitaan, itu bukan berarti Allah meninggalkan atau melupakan kita. Tetapi Allah sedang mengajar apa arti pengakuan diri di hadapan Dia. Apa arti berharap dan bergantung kepada Dia. Bahwa dalam hidup ini kita benar-benar memerlukan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, bukan yang lain.
Jadikan dia sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam kita menjalani hidup ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dan sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu peduli terhadap kami. Ketika kami mengalami pergumulan, penderitaan, kesusahan, ingatkan kami, ajar pada kami, supaya kami juga mau belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami boleh belajar dari setiap pengalaman hidup yang ada, melalui penderitaan yang Tuhan izinkan. Mampukan kami untuk melihat apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Bapa, kami mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini, dengan segala rencana dan kegiatan yang akan kami lakukan di dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, hingga kami dimampukan melalui hari ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.